Puji Tuhan, saudara, kita memasuki di sesi yang berikutnya untuk renungan kita pada hari ini, yaitu kita bicara masih tetap kata sudah selesai, karya Yesus di atas kayu salib. Kemarin kita bicara tentang apa yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib, yaitu saudara, pengampunan. Yang kedua adalah kutuk diubah jadi berkat. Yang ketiga, sakit penyakit diubah jadi kesembuhan. Hari ini secara khusus kita bicara tentang pengampunan kekal. Dalam Kolose 2 ayat 13-15, firman Tuhan berkata demikian. Kamu juga meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakan dengan memakukannya di kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, di dalam pengampunan itu, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30, ada pembenaran, ada pengudusan, dan ada penebusan. Hari ini kita bicara khusus tentang pengampunan. Nah, bicara tentang pengampunan, yang pertama, Yesus mengampuni artinya sama seperti orang yang tidak menuntut orang lain dari kesalahan orang itu, dan bahkan untuk tidak membayar hutang sama sekali. Kolose 2 ayat yang ke-14 tadi dikatakan, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan dan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan Ia meniadakannya dengan memakukannya di atas kayu salib. Hutang dosa saudara telah lunas. Artinya apa, saudara? Saudara diampuni penuh, dan saudara, Tuhan tidak lagi menuntut dosa itu lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Yang kedua, saudara, Yesus mengampuni kita bukan berarti Ia menyetujui kesalahan kita, tetapi karena kasih-Nya yang tak terbatas itu, Yesus mengampuni kita. Dalam Roma pasal 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Saya sambung dengan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengampuni bukan berarti Yesus tidak, saudara, menyetujui kesalahan kita, tetapi Yesus mengampuni karena Yesus sayang saudara dan saya. Yang ketiga, Yesus mengampuni dan menganggap kesalahan itu tidak pernah terjadi. Yesaya 43 ayat yang ke-25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada pelanggaran kita. Haleluya. Luar biasa. Berkat di dalam karya salib, yang kata sudah selesai di dalamnya adalah pengampunan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya mendorong saudara untuk tetap saudara berharap kepada Dia, menyandarkan hidup ini kepadanya, dan saudara jangan tertuduh lagi ketika saudara berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan penuh pengampun dalam hidup ini. Tuhan Yesus.